Pak Marga, komunitas Gresik Heritage. Ini kira-kira ada tangan-tangan terampil juga, baik dari panjenengan dan staf. Dan ini saya rasa pemerintah daerah harus mampu untuk melakukan dorongan kemampuannya untuk memberikan sesuatu yang lebih dari apa yang Anda berikan. Kira-kira Bupati kepala daerah yang ada di Gresik memberikan satu dorongan betul terhadap komunitas Gresik itu sih. Ya, dari kemarin saja terbukti kalau seandainya pemerintah daerah ikut bekerja sama atau meluncing dari komunitas Gresik Heritage serta launching bioskop, launching perpustakaan digital yang berbasis wisata ilmu. Dan ini mungkin istilahnya juga dorongan dari pemerintah nanti akan membuatkan perpustakaan khusus untuk wacana sejarah Gresik dan budaya. Dan di situ dibuka untuk umum, tidak hanya untuk pelajar kami nanti kayak gitu. Jadi nanti seandainya ada mahasiswa atau di instansi lain yang ingin buku-buku Gresik, nanti kita kumpulkan di sini semua dengan istilahnya tanggung jawab dari komunitas Gresik Heritage itu tadi. Kita ingin memunculkan bahkan buku-buku yang asli Gresikan kalau kayak gitu. Dan kalau seandainya dorongan tentang inovasi teknologi dari pemerintah, saya barusan saja ikut rapat di Hotel Aston yang diundang oleh Bapeda, dan tadi juga diarahkan oleh Badan Peneliti Surabaya juga langsung mau mendorong inovasi-inovasi yang muncul di warga Gresik atau masyarakat Gresik. Dan kita tadi mewakili Darul Islam, ada 4 sekolah yang dari SMP, hanya 4 sekolah dari berapa sekolah yang ada, negeri itu juga dan swasta. Kita ada kebagian dapat inovasi bioskop pendidikan ini. Karena kembali lagi, kalau seandainya kita mengaca dari perubahan zaman, dalam perkembangan dulu mungkin orang pakai mobil Chery atau mobil Countryk. Kalau sekarang pakai Lamborghini atau Tesla seperti itu. Terus dulu pakai OHP, sekarang pakai bioskop di sini. Ya itulah perkembangan zaman, kita harus respon sedemikian rupa. Bahkan dukungan dari pemerintah ini kami harapkan bisa memotivasi pelajar-pelajar atau memberikan warna baru di dunia pendidikan. Nanti khususnya di provinsi, moga-moga kami dapat dukungan dari provinsi juga dengan lolos untuk seleksinya. Untuk proposal kami juga akan mengangkat tentang budaya-budaya dan khasnya Gresik Nusantara nanti seperti apa. Dan di situ tidak mudah juga untuk membuat film, karena bukan hanya tampilan presentasi kayak PowerPoint saja, tapi ini membuat film. Jadi anak-anak muda bergerak untuk membuat pembaruan di kota Gresik ini. Dan insya Allah ini didukung juga sama Gresik Movie, yang notabene mereka satu-satunya komunitas yang berkecimpung di dalam dunia perfilman. Kita sudah kerjasama dengan mereka. Insya Allah kita akan membawa perubahan nanti di Gresik Movie itu di sini sekretariatnya atau di tempat lain? Kita kemarin menjalin MOU. Dan mereka istilahnya nanti yang film-film dari itu yang filternya dari mereka, kurasinya dari mereka. Jadi kita tidak memunculkan, mohon maaf, film downloadan dari YouTube atau apa tidak, tapi kita memunculkan film-film pendek atau kreativitas dokumenter dari asli milenial Gresik, kalau tidak kayak gitu. Dan film-film itu pasti dalam hubungannya dengan heritage ya? Betul, iya. Ada pendidikan, sains, bahkan istilahnya isu-isu lokal yang akan dimunculkan oleh anak-anak muda Gresik kayak gitu. Bahkan kemarin dokumenter itu waktu launching, Bupati memberikan respon yang sangat baik kayak gitu, bahwa ternyata bisa pemuda-pemuda Gresik bisa memunculkan hal yang baru seperti itu. Dengan kapasitas istilahnya fasilitas yang seperti ini kita punya, bukan standarnya, bukan kayak speaker bisa, tapi sudah standarnya di bioskop. Artinya bahwa studio semacam ini hanya dimiliki oleh SMP Darul Islam. Kalau di Kabupaten Gresik saya bilang masih ini pertama, pelopornya di situ. Dan kalau seandainya nanti kalau di wilayah Jawa Timur saya belum tahu juga, mohon maaf kalau penelitian nanti ada yang lebih bagus lagi, saya juga nggak tahu. Tapi yang penting kita di sini bukan mengangkat film-film yang barat yang sudah didownload di YouTube,
tapi kita akan memunculkan film yang asli buatan lokal kayak gitu. Ketika kita tadi bicara masalah kreativitas, jadi berbicara masalah kreativitas ini kan perlu anak-anak muda ini kan, meskipun toh dia ini apa namanya, anak-anak yang baru berumur milenial itu kan sekarang paling 20-an lah, 19-20-an lah. Ini kreativitas sangat penting ya, sangat penting banget bagi mereka. Bagaimana ketika Anda memberikan ini, kalau kita ngomong di kelas ya, memberikan konsep kreativitas kepada mereka? Yang pertama, mereka itu sebenarnya adalah anak-anak muda yang memang berkecimpung di perfilman. Dan mereka juga guru-guru ekstra di sekolah lain. Nah terus mereka itu seperti kalau seandainya orang itu latihan sepak bola ya, tapi tidak ada lapangan yang untuk ditampilkan. Nah disinilah mereka itu rasanya kayak diberikan lapangan dan pengen main di sini terus kayak gitu. Bahkan ekstrakurikuler yang di SMA, bahkan kita kan SMP ya, di SMA mereka antusias untuk bolehkah saya menayangkan di sini sampai kayak gitu. Jadi kalau seandainya pergerakan anak-anak muda yang tadi notabene usia 20 ke atau 25 kayak gitu, mereka kepinginnya itu menggebu-gebu malah seperti itu. Dan strategi pembuatan bioskop pendidikan seperti ini mereka sangat merespon luar biasa kayak gitu. Jadi sampai sekarang ini, mohon maaf, ada berapa proyek atau produk tentang film yang bagi saya ya begitu, itulah kreativitasnya anak-anak. Ada berapa ini? Kalau makanya ini tadi kemarin kita masih dalam proses kurasi, masih filter. Kita belum berani untuk memilah-milah lagi. Karena film yang sudah dimiliki oleh komunitas Gresik Movie itu juga masih pilah untuk mana yang pendidikan, mana yang untuk masyarakat, dan mana untuk yang komersil nantinya kayak gitu. Jadi kita masih belum bisa memunculkan jumlahnya berapa kayak gitu. Tapi antusiasmenya mereka begitu luar biasa, karena yaitu tadi ekstrakurikuler di sekolah-sekolah hanya untuk tugas akhir pelajaran ini akan muncul di sini, dan mereka boleh menyewa di sini kayak gitu, nanti tayang di sini juga boleh. Boleh. Bagus sekali, kita akan bincang yang lain. Terima kasih Pak Marga. Saya mendengar bahwa tanggal 5 Maret 2022 itu ada apa ini, DMC itu Daris Muslim Carnival, yang di situ menampilkan tematik 6 desa ya, gitu ya. Ada Pusponegoro, ada Kampung Arab, ada Kauman, ada Gajah Mungkur, ada Kemasan, ada Pecinan. Ini apa ini? Tujuannya apa ini? Atau maknanya apa ini? Ya, dari itu sebenarnya adalah inovasi baru dari sekolah kami yang ingin memunculkan sebuah karya, bukan hanya karya di dunia teknologi, tapi di dunia seni rupa juga kayak gitu. Itu kan istilahnya seninya dari anak-anak. Dan pembuatan tematik dari Muslim Carnival kemarin DMC itu adalah alumni dari kita seluruhnya yang membuat, dan bahkan murid-murid kami yang jadi modelnya. Dan di situ kita memang sengaja dalam launching Gresik Heritage mengangkat kebudayaan kita, ingin mengangkat tematik dari 6 desa tadi kayak gitu. Bahkan dari pembuatannya kostum-kostum karnival ini sudah mereka ada standarnya, standar Jember Karnival yang standar internasional mereka. Tapi di sini kita olah menjadi pertunjukan di pusat kota dengan menunjukkan bahwa Gresik ini punya sesuatu yang berbeda dengan karnival berbasis dengan Muslim utamanya kayak gitu. Karena kita kembali lagi, kita adalah sekolah Muslim Darul Islam yang ingin mengangkat budaya Nusantara menjadi budaya yang bisa dilihat oleh luar negeri atau internasional seperti itu. Pada DMC, pada apa namanya karnival itu yang ditonjolkan tentu mungkin pakaian ya, atau busana ya, busana. Karnival. Itu kalau saya bisa diberi contoh misalnya, oh ini begini, oh ini gini, oh itu begini misalnya. Misalnya Pusponegoro itu apa, Kampung Arab itu apa, itu persis seperti
tematik mereka. itu. Iya, jadi kayak seandainya contoh di pecinan saja. Pecinan. Itu kita mengangkat temanya model tema barongsai. Oh ya. Kayak gitu. Bahkan semua kostum yang dari pecinan kita buat merah, tematik merah. Dan kayak itu gitu. Adik-adik alumni. Iya, itu ya? alumni dari kami, dan mulai dari kelas 1, 2 mereka ikut lomba recycle. Jadi barang plastik bekas itu kemarin waktu mereka masih sekolah saja mereka juara terus. Oh ya. Kayak gitu, dengan mengangkat plastik didaur ulang, dibuat kertas, bahkan koran punyanya perpustakaan diolah menjadi kostum, juara juga. Dan mereka sekarang yaitu tadi tergabung pada komunitas semua, jadi istilahnya makeup untuk artis, dan mereka juga udah masuk ke wilayah profesional, wedding seperti itu. Alhamdulillahnya seperti itu. Dan mereka waktu datang ke kami, yang dulunya jadi siswa menjadi model, sekarang jadi model beneran di Surabaya. Oh ya? Sekarang posisinya yang membuat pakaian itu sekarang jadi make up kayak gitu. Ya alhamdulillah, jadi mereka ada bakat yang bisa diasah untuk mencari nafkah mereka. Kayak gitu. Karena ngapunten posisinya anak-anak di tempat kami memang menengah ke bawah, anak yatim, anak kayak gitu-gitu. Oh ya? Jadi mereka kebetulan yang make up ini tidak ada orang tuanya kayak gitu. Jadi udah meninggal. Rambut sama neneknya meninggal. Pak, saya sekarang sendiri. Saya ikut wedding untuk membuat make up kayak gitu. Sudah nak lanjutkan bakatmu tak gitu kan. Sukses Pak Marga. Saya sebagai seorang yang mengamati itu merasa bangga ketika saya mendengar ada di MC. Wah, pikiran saya ini satu karnival yang sedemikian rupa mencerminkan satu budaya Gresik, khususnya pada Kota Lama yang menjadi satu ikon nantinya. Jadi baiklah, kita akan sampai kepada satu hal lagi yang mungkin kita akan bicarakan lebih lanjut. Terima kasih. Tibalah kita sampai penghujung ngobrol dengan Pak Marga. Pak Marga, adanya studio atau dari studio ini kemudian ditambah dengan beberapa kegiatan dengan rupa, kemudian khususnya pada mereka anak-anak muda atau anak milenial yang begitu sekarang ini mendambakan sebuah kepandaian, kepintaran dan sebagainya. Tentu saja kita berhubungan dengan staf pengajar, bukan dengan staf pengajar. Oleh karena itu mungkin saya melihat bahwa staf pengajar yang saya amati tadi muda-muda, cantik-cantik gitu. Gitu Pak, bagaimana ini keahlian mereka ini? Iya, kalau berbicara tentang SDM atau staf pengajar di SMP Darul Islam ini, kita memang hampir dibilang 80% anak muda semua di sini. Betul, gitu. Betul. Dan dari campuran untuk universitas kita ada yang dari Unbra, dari UNESA, bahkan jadi kita menarik untuk IT-nya juga. Itu selektifnya itu bukan masalah siapa mereka atau pelajaran apa yang mereka ampu lagi, tapi kreativitas mereka yang kita kejar kayak gitu. Karena sekali lagi, kalau seandainya sekolahan mau berkembang atau dunia pendidikan mau berkembang, kita harus merangkul para pemudanya kayak gitu. Karena kalau seandainya para pemuda ini sudah punya visi dan misi untuk mengangkat pendidikan, luar biasa mereka. Bahkan dari kemunculan program-program yang sedemikian rupa tadi yang sudah kita bahas di sini, tidak banyak atau istilahnya lebih banyak campur tangan dari inovasi mereka kayak gitu. Campur tangan, Pak ini seperti ini Pak, ini kreativitas mereka luar biasa. Bahkan sampai di titik untuk humas ke masyarakat pun mereka siap turun untuk merangkul masyarakat, mengangkat gimana caranya budaya menjadi satu kesatuan dengan pendidikan yang ada di Gresik. Seperti itu. Jadi kembali lagi kepada sumber daya staf pengajarnya itu ada berapa orang? Kalau untuk intinya di sini sama stafnya pertama ada 30, kalau dengan staf hampir 40 kayak gitu. Padahal student body-nya
sekitar 235 seperti itu kayak gitu. Itu mencukupi ya, mencukupi untuk Iya, satu kita komputer. pembagiannya karena kita tidak menggunakan kelas gemuk, kita standar kelas kayak gitu. Jadi untuk anak-anak muda ini kan kalau seandainya dari pelajarnya saja gurunya sudah aktif dan kreatif, gampang ngaturnya kayak gitu. Betul. Tinggal apalagi gurunya muda-muda, iya, energi, kreatif mereka. Baik ke Pak Marga. Iya. Sukses untuk Terima SMP kasih banyak. Darul Islam. Ya, terima kasih. Saudara-saudara sekalian, demikianlah kita perbincangan dengan Bapak Sumarga Adi Satria, MPD, sebagai Kepala Sekolah sekaligus sebagai Ketua Komunitas Gresik Heritage. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.